Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel Bimit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara mendownload dan juga bagaimana cara melakukan pemasangan untuk aplikasi Arduino IDE. Mungkin teman-teman di sini sebagian besar ada yang sudah tahu apa itu Arduino IDE dan juga kegunaannya. Namun di sini saya akan sedikit jelaskan bahwasannya aplikasi Arduino IDE ini, atau lebih tepatnya tools Arduino IDE ini, digunakan oleh developer untuk membangun perangkat berbasis Internet of Things, di mana perangkat ini biasanya menggunakan microcontroller. Untuk microcontroller tersebut bisa menggunakan Arduino ataupun bisa juga menggunakan mode MCU, ISP, dan lain sebagainya. Namun salah satu tools atau aplikasi yang populer yang digunakan untuk menjalankan microcontroller tersebut, salah satunya adalah Arduino IDE. Baik, langsung saja bagaimana kita akan mendownload dan juga melakukan instalasi tersebut. Pertama, kita buka dulu browser di laptop atau komputer kita, atau barangkali teman-teman di sini ada yang ingin mendownloadnya di handphone juga bisa. Nah, tapi untuk tutorial atau cara yang akan bagikan di sini, saya menggunakan laptop atau komputer. Di sini saya juga untuk browsernya menggunakan Google Chrome. Langsung saja kita buka Google Chrome tersebut. Seperti ini kita buka Google Chrome-nya. Kemudian setelah browser Google Chrome dibuka, kita langsung saja ketikkan di kolom pencarian ataupun di kolom URL dengan keyword seperti ini: download Arduino IDE, seperti ini. Kemudian setelah itu kita tekan enter pada keyboard sampai muncul halaman dari software Arduino tersebut. Nah, di sini ada banyak halaman, tapi saya sarankan untuk memilih halaman yang pertama. Kenapa? Karena halaman tersebut adalah situs resmi dari software Arduino IDE yang nanti kita akan gunakan untuk diinstal di laptop atau komputer kita. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita klik kiri pada link atau halaman website ini, sehingga ketika diklik itu akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat banyak tampilan. Namun berhubung kita butuhnya itu untuk mendownload aplikasi Arduino IDE ini, maka kita cari tulisan download tersebut. Nah, kita scroll saja. Ternyata di halaman pertama yang kita lihat adalah halaman untuk mendownload software tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya ada beberapa pilihan download di bagian download option. Nah, di sini kita sesuaikan kebutuhannya dengan sistem operasi yang kita gunakan untuk melakukan instalasi aplikasi ini. Di download option ini ada beberapa pilihan sistem operasi. Yang pertama ada Windows, di mana di sini ada 3 pilihan tipe. Yang pertama ada Windows 10 and newer, artinya kita bisa menginstal aplikasi ini untuk Windows 10 dan terbaru, yaitu Windows 11 dengan bit yaitu 64 bit. Kemudian yang kedua ada Windows MSI Installer. Ini sama saja dengan yang tadi untuk Windows 10 juga, cuman mungkin yang kedua ini bisa digunakan untuk OS yang di bawah dari Windows 10. Karena dulu pernah saya coba untuk menginstal software Arduino ini, itu tampilannya agak berbeda, mungkin karena versi terdahulu. Di sini itu di download option ada
beberapa pilihan, dan pilihan yang pertama itu hanya bertuliskan Win7 and newer, artinya pilihan tersebut bisa kita pasang di Windows 7 ataupun Windows terbaru seperti Windows 8, Windows 10 dan Windows 11. Cuman karena di versi yang paling baru ini atau di versi 2.0 itu pilihan pertamanya langsung ditujukan ke Windows 10 and newer. Makanya ketika kalian ingin menginstal versi ini di OS yang Windows 7 atau Windows 8 gitu kan ya, itu bisa kita pilih yang pilihan Windows MSI Installer, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga pilihan yang Windows zip file, artinya si format downloadnya atau format filenya itu dalam bentuk zip arsip. Kemudian di pilihan yang berikutnya ada untuk OS Linux atau OS Ubuntu. Ini Ubuntu terbagian dari Linux ya. Jadi ini bisa Linux dengan bit 64 bit. Kemudian bisa juga mendownload versi zip filenya. Dan juga yang terakhir ada pilihan untuk Apple atau dalam hal ini adalah macOS. Berhubung dalam video ini saya menggunakan sistem operasi Windows 10, maka saya akan pilih yang pertama, yaitu Win10 and newer. Kita klik kiri, sehingga ketika diklik itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini, jika kita ingin hanya mendownload aplikasi ini, itu cukup mengklik pilihan yang sebelah kiri atau pilihan yang just download. Atau barangkali teman-teman di sini punya jiwa dermawan dan berdonasi terhadap pembuat aplikasi ini, itu kalian bisa pilih yang tombol warna hijau bertuliskan contribute and download. Bebas, terserah mau yang mana aja itu bisa, tapi barangkali yang ingin kalian lakukan hanya mendownload, jadi kita klik yang sebelah kiri atau klik yang just download, sehingga ketika diklik itu akan muncul halaman seperti ini. Ketika Google Chrome itu kalian setting selalu menanyakan, ketika menanyakan maka penampilnya akan seperti saya ini. Kita pilih posisi atau letak folder yang kita akan gunakan untuk mendownload. Di sini bebas ya. Kalau saya akan masukkan ke folder program di folder download. Kemudian kita klik save. Nah, setelah di save, kita bisa lihat di pojok sebelah kiri bawah. Nah, di sini proses download sedang berjalan, dan jika koneksi internet cepat itu akan cepat selesai, seperti yang kita lihat di sini bahwa proses download aplikasi Arduino IDE ini sudah selesai. Jika proses downloadnya sudah selesai, kita buka foldernya atau masuk ke Windows Explorer dengan cara klik tanda panah yang ini sehingga muncul pilihan, kemudian kita pilih yang tampilkan dalam folder, sehingga ketika diklik itu akan terbuka jendela dari File Manager atau Windows Explorer. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mulai melakukan instalasi dari aplikasi Arduino IDE ini. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah, ada 3 cara untuk bisa membuka dan menginstal aplikasi ini. Yang pertama, cara yang paling mudah yaitu dengan cara mengklik kiri 2 kali pada aplikasi atau file Arduino IDE yang sudah tadi kita download. Atau kita juga bisa dengan cara mengklik kanan. Nanti muncul pilihan, bisa langsung klik open, atau yang paling saya sukai yaitu pilih dengan Run as Administrator. Kenapa pilih yang Run as Administrator? Biasanya asumsi saya itu supaya hak akses ketika melakukan instalasinya itu diberikan secara penuh atau sebagai admin. Kira-kira seperti itu. Nah, kita klik yang bagian ini sehingga ketika diklik itu akan muncul pilihan biasanya. Nah, seperti ini. Kalau muncul pilihan seperti ini, kita langsung saja pilih atau klik yes. Seperti ini.
Kemudian kita tunggu sampai muncul jendela dari setup untuk aplikasi tersebut. Nah, di sini di halaman pertama atau di jendela pertama, di sini kita akan melihat sebuah license agreement atau lisensi persetujuan bahwasanya ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini, kita harus tunduk atas syarat dan ketentuan yang berlaku dari Arduino ini. Makanya ketika kita ingin menggunakan ini, kita baca dulu, atau kalaupun tidak dibaca tidak masalah, langsung saja dengan cara mengklik tombol I agree seperti ini. Kita klik kiri sehingga kita masuk ke step berikutnya atau langkah berikutnya. Nah, di sini ada pilihan bahwasanya program menawarkan apakah aplikasi Arduino IDE ini akan diinstal di semua user yang ada di laptop atau komputer kita, atau software ini akan diinstal hanya pada satu user yang kita gunakan sekarang. Berhubung saya pengennya ini hanya di satu user yang digunakan saat ini, maka saya pilih yang only for me ya, dengan nama user account-nya. Kalau sudah, pilih ini, kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Di sini kita bisa melihat ada jendela untuk memilih install location, artinya kita bisa menyimpan file-file instalasi kita di mana dengan sesuai dengan keinginan kita. Tapi saran saya, foldernya biarkan saja seperti ini. Supaya apa? Supaya lancar ketika menggunakan aplikasi ini. Biasanya saya begitu ya, ketika menginstal itu digunakan bawaan dari software itu tersendiri. Nah, jika sudah, untuk mulai melakukan instalasi, kita cukup klik tombol install seperti ini. Kita klik sehingga ketika diklik itu akan muncul proses dari instalasi aplikasi Arduino IDE yang kita akan gunakan nanti. Nah, di sini kita bisa melihat progress bar berwarna hijau. Ini untuk progress bar ini itu akan full ketika selesai, dan ini lama atau tidaknya proses instalasi ini tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop yang kita gunakan. Semakin tinggi, semakin bagus spek dari komputer atau laptop yang kita gunakan, itu akan mempengaruhi dari cepat atau tidaknya proses instalasi aplikasi Arduino ini. Kira-kira seperti itu. Kita tunggu dulu. Kalau misalnya ini lama, mungkin videonya akan saya skip ya. Tapi pada dasarnya kita tunggu sampai dengan nanti ke tahap selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Ini lumayan ya. Nah, ini bisa kita lihat yang warna hijaunya perlahan mulai berjalan atau terus berjalan. Nah, ini kita bisa lihat progresnya sudah mendekati beres. Penuh warna hijau. Nah, balik lagi, mungkin ada proses yang berikutnya. Nah, di sini kalau misalnya sudah beres atau dari proses instalasi sudah selesai, nah, jika sudah beres seperti ini atau kalian melihat jendela dari setup Arduino IDE seperti ini, tandanya proses instalasi aplikasi Arduino IDE sudah beres. Artinya kita bisa langsung membuka aplikasi tersebut, atau jika tidak ingin langsung membuka aplikasi tersebut, caranya kita hilangkan tanda checklist ini seperti ini. Kemudian kita klik finish. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan pemasangan
dari aplikasi Arduino IDE. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cek apakah aplikasi yang tadi sudah kita install ini berhasil dibuka atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Kita bisa buka dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi Arduino yang sudah kita install tadi melalui menu Start. Nanti di sini di bagian recently added atau terakhir ditambahkan itu ada aplikasi Arduino. Atau jika kita buka desktopnya ya, karena di sini kita bisa lihat bahwa tampilan desktop saya kosong karena saya tidak menampilkan aplikasi yang saya install. Namun normalnya itu icon atau shortcut dari aplikasinya itu ada atau muncul di desktop seperti ini contohnya. Nah, ketika saya tampilkan semua icon atau semua shortcut pada desktop saya, itu ada shortcut dengan logo Arduino IDE. Artinya kita juga bisa membuka aplikasi Arduino IDE yang sudah tadi kita pasang melalui desktop. Silahkan kalian buka dengan cara yang mana itu bebas. Yang pasti untuk membukanya sama seperti tadi pas mau menginstal aplikasinya, bisa dengan cara double klik kiri atau dengan cara klik kanan. Kemudian nanti muncul pilihan bisa open ataupun bisa juga run as administrator seperti ini. Nah, biasanya kalau pilih run as administrator, nanti kita dimunculkan pilihan yes atau no. Untuk kelancaran kita pilih yes. Kemudian jika sudah terbuka, kita tunggu dulu. Biasanya muncul logo Arduino IDE-nya, kalau tidak muncul ya mungkin agak sedikit delay atau mungkin ada masalah. Tapi coba kita buka loading ya, ternyata agak sedikit delay. Mungkin laptop sayanya sambil merecord juga, akhirnya agak berat ya, agak berat dalam proses membuka aplikasi Arduino IDE. Nah, jika berhasil, ini akan muncul splash screen ya, atau loading dari aplikasi Arduino IDE-nya. Biasanya kalau di versi yang lama itu ketika dibuka aplikasinya muncul logo dan informasi mengenai Arduino IDE-nya. Cuman untuk yang versi sekarang itu agak beda ya, ini agak beda. Entah karena saya milih yang versi Windows 10 and newer atau mungkin bagaimana ya. Tapi yang pasti ini beda dengan yang dulu pernah saya install. Namun tidak masalah, yang penting ketika nanti menggunakan aplikasi ini itu penggunaannya sama. Dan jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih checklist semua dari pilihan yang muncul. Supaya apa? Supaya akses dari aplikasi ini kita izinkan sepenuhnya dengan cara mengklik atau menekan tombol allow akses seperti ini. Agak berat ya, mungkin karena sambil nge-record akhirnya laptop saya menjadi berat. Nah, ini ternyata tampilan dari aplikasi Arduino IDE yang saya gunakan sekarang itu beda loh dengan yang versi dulu, versi 19 berapa gitu. Itu tampilannya kalau dibilang lebih bagus yang ini ya. Cuman rasanya itu agak berat, tapi tidak apa-apa. Yang penting penggunaan untuk aplikasi Arduino IDE-nya itu sama bisa menjalankan microcontroller baik Arduino ataupun Node MCU dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, jika muncul permintaan seperti ini, saya anjurkan untuk kalian izinkan checklist, kemudian kita klik tombol install. Artinya kita akan pasang
semua kebutuhan yang digunakan oleh Arduino IDE supaya lancar ketika nanti mengaktifkan atau menggunakan microcontroller. Kita install seperti ini, kita tunggu sampai beres. Kemudian jika muncul notifikasi seperti ini dan juga koneksi kalian lancar, enaknya kalian install semua ya, semua library sehingga jangan, kalaupun misalnya nanti juga boleh yang di bawah itu bisa kalian install secara manual ataupun secara otomatis dengan menekan install all, ataupun installnya nanti saja, itu opsi ya, tapi yang pasti itu tidak masalah, kira-kira seperti itu. Nah, kita sedikit explore ya, dari aplikasi Arduino IDE versi terbaru ini. Di sini kita akan sedikit mengeksplor. Untuk menu barnya kurang lebih sama ya. Di sini ada file, kemudian ada edit, isinya sama saja. Kemudian ada sketch juga sama, tool juga sama, ada board. Kemudian kita bisa milih boardnya apa saja. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan mode MCU, ESP32 atau ESP826, biasanya kita wajib menekan menu board manager untuk menambahkan tambahan dari board atau microcontroller yang belum tersedia di sini. Nah, untuk penambahan board mungkin saya akan sampaikan di video yang selanjutnya. Untuk sekarang kan hanya sebatas mendownload dan juga menginstal dari aplikasi Arduino versi terbaru ini. Saya lihat ini sama ya kurang lebih untuk menu dan sebagainya. Mungkin untuk tampilannya ini agak sedikit berbeda. Kalau menurut saya ini agak sedikit lebih baik dibanding tampilan sebelumnya, tapi fungsi dasarnya kurang lebih sama. Kira-kira seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan kalian sampaikan pada kolom komentar di video ini, atau bisa juga menghubungi saya di kontak dari deskripsi pada video ini. Sekian untuk pembahasan mengenai bagaimana cara mendownload dan juga bagaimana cara melakukan instalasi atau pemasangan aplikasi Arduino IDE di PC ataupun laptop kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.